You are in my YouTube channel. Today is Sunday. It means it's chit chat time. I'm going to call my friend from Germany. We're going to talk about her experiences as an au pair and as a teacher in Germany. Are you ready for that? Okay, before that, as always, I always say do not forget to like, subscribe, and ring the bell. Okay, let me start it. Yes. Ya. Nah, ini nih masuk ke poin pentingnya membahas soal pendidikan di sana nih. Oke. Ngajar apa di sana nih, Tay? Terus ngajar apa dari mana sih pendidikannya, kurikulum yang digunakan, terus bukunya, murid-muridnya, teman-teman guru di sana, fasilitas sekolahnya, gurunya ngapain aja sebelum ngajar ngapain lagi ya. Oke, jadi sebelumnya itu kan gue ngajar di kayak sekolah, tapi sekolahnya itu ada dua jenisnya. Yang satu dia ini ngebantu buat imigran-imigran kayak Fluhlinga tuh imigran ya, pokoknya imigran yang dari Irak, yang dari Suriah, yang dari Afghanistan gitu. Mereka yang anak-anak dari ya orang-orang imigran itu sebelum sekolah di sekolah normal di sini, mereka ke sekolah kita dulu. Jadi kayak belajar bahasa Jermannya dulu, terus matematikanya dites dulu gitu. Maksudnya kayak diajarin lagi yang dasar-dasar apa mereka udah bisa atau belum. Kalau udah oke, nanti dicek-cek lagi sampai mereka ujian Hauptschule. Hauptschule ini kayak kalau apa ya? Tingkatnya SMP kayaknya. Jadi setelah itu nanti boleh pindah ke sekolah lain kah atau Ausbildung kayak gitu. Itu tuh ngajarnya macam-macam. Jadi ngajarnya ada, tapi bukan ngajar sih sebenarnya. Jadi tuh di sekolah itu, di kelas itu ada guru aslinya orang Jerman, tapi kita sebagai yang ngebantuin gitu. Asisten gitu. Kalau di kampus ada asisten dosen, nah di sekolah asisten kelas kayak gitu. Ngajarnya ya macam-macam, tergantung gurunya. Tapi lebih fokus sih karena pendidikan bahasa Jerman, maksudnya punya background pendidikan bahasa Jerman, jadi ngebantu anak-anak A1 untuk belajar bahasa Jerman sampai mereka tuh ujian A1. Jadi yang ngebantu gurunya buat bikin soal pun kita berdua gitu. Dulu pengalamannya waktu tes A1 gimana, karena kan gurunya ini kan walaupun orang Jerman, tapi mereka tuh nggak tahu apa sih yang menjadi patokan kalau pembelajarannya tuh masih kayak gini loh. Karena ini orang yang diajar bukan orang Jerman, jadi gurunya butuh kayak sharing ke guru yang pernah ngajar A1 di negara lain gitu. Maksudnya kayak sharing apa biasanya yang ditemuin kalau belajar bahasa tuh apa susahnya. Terus kira-kira apa ya, cara menyampaikannya gimana, karena ini beda budaya gitu. Nah itu kenapa gue ada di sekolah itu gitu. Karena beda banget kalau orang Jerman belajar bahasa Jerman seperti kita belajar bahasa Indonesia, ya penyampaiannya juga beda gitu kan. Seperti orang asing yang belajar bahasa Indonesia pun beda juga pengajarannya gitu. Ya paling belajar ngebantu ngajar bahasa Jerman, terus juga ngebantuin belajar belajar matematika tapi dasar. Jadi kalau misalkan gurunya lagi fokus sama yang lain, ngejelasin yang lain gitu, terus ada siswa baru yang baru banget belajar, jadi gue yang bantuin dia untuk kayak ngejelasin ini loh, matematikanya dasarnya kayak gini-gini, terus bahasa Jermannya juga yang dasar-dasar kayak gini, kayak gitu. Jadi kita tuh kayak bagi-bagi tugas gitu. Gurunya tuh, karena di kelas itu ada 2 kelompok, jadi A1 2 sama A1 1 yang 0 gitu. Jadi gue ngajarin yang dari 0 sampai A1 gitu, A1 1, nah gurunya tuh dari A1 2 sampai A2 kayak gitu. Oh, jadi bagi tugas ya.
Nah, kalau misalkan gimana kayak kurikulumnya kayaknya sama deh. Jadi sebelum ngajar, mereka tuh bikin planning dulu. Kalau kita tuh apa ya bahasa Indonesia-nya? Kayak planning, ya. kayak pokoknya pembelajaran hari. Nah, RPP benar-benar. Pokoknya pembelajaran, pembelajarannya tuh apa nanti di planning gitu. Nanti kita pakai medianya ini kayak gitu. Ya kayak gitu Tapi sih. per hari ya dia bikinnya ya, per hari ya, bikin lesson plan-nya per hari. Ketika besok mau ngajar apa baru bikin gitu. Atau sudah bikin dari setahun buat setahun pelajaran gitu. Ya kayaknya sih. Jadi dia tuh di bukunya itu tuh udah ada kayak planning-planningnya gitu. Jadi kalau kita beli buku nanti tuh kayak ditambah ada tambahan untuk guru. Nah itu ada planningnya ngajarin materi ini tuh dengan media apa atau dengan cara apa kayak gitu. Paling nanti kita ngikutin kayak buku itu kayak gitu sih. Nah itu deh. Jadi kita bikin sendiri ya. Paling ada tambahan buat kayak cusat materialnya tapi ada. Dan itu dibuatnya per hari atau setahun? Per materi buat hari ya. Kayaknya setiap materi sih, setiap materi. Kalau misalkan materi sehari habis berarti langsung, tapi ini kan enggak karena yang diajarin juga beda kan, harus kayak ngelihat dia tuh udah sampai mana bisanya gitu. Karena sebenarnya sekolah ini tuh bukan sekolah normal, jadi lebih kayak ngebantu siswa dari negara asing kayak men-training gitu loh untuk bisa dilepas ke sekolah normal kayak gitu. Itu sih. Tapi selain sekolah yang kayak gitu, ada lagi yang sekolah normalnya. Nah, itu gedungnya beda lagi. Gedungnya itu ada deket rumah sih. Nah, itu ya normal kayak belajar bahasa Jerman itu udah tinggi, udah kayak ngebahas soal diskusi, terus ada sesi tanya jawab atau misalkan keluar. Kayak waktu itu pernah juga karena lagi ada ini asistennya tuh lagi ada yang sakit, jadinya gue gantiin dia untuk ngajar di sekolah normalnya kan di tingkat SMA nih, SMP juga tapi lebih agak tinggi. Itu ya udah kita ngajar belajarnya guys have fun biasa. Kita keluar waktu itu ada di bioskop, kita nonton movie gitu. Terus abis nonton kita ngebahas tentang movie itu gimana gitu. Terus ya ngomongin sejarahnya. Kebetulan waktu itu filmnya tentang sejarah Jerman. Terus ya udah terus ngebahas bagaimana sejarahnya, terus apa yang menarik yang bisa diambil kayak gitu. Ya kayak di kuliahan gitulah, bahasnya agak-agak rumit gitu. Berbeda kalau lagi di kelas di tempat yang biasa gue ngajar gitu, masih normal kayak gitu. Kalau waktu dulu ngajar nih, lo ngapain dulu sebelum ngajar? Terus sesudah ngajar nih langsung pulang kah? Atau harus bikin lesson plan buat besok atau apa gitu? Kalau gue kan karena sebagai asisten ya, jadi nggak terlalu banyak tugasnya. Itu sebenarnya tuh udah ada gurunya yang udah buat mau ngapain. Tapi biasanya itu karena gurunya ini baik banget, jadi karena dia tahu gue ini juga belajar juga di situ, jadi kita tuh suka sharing gitu kan. Jadi sebelum ngajar besoknya, maksudnya sebelumnya di hari sebelumnya kita tuh planning dulu besok kita tuh ngajarin materi ini ya. Terus nanti yang diajarin tuh ini gramatiknya ini nanti bisa dicek di buku ini kayak gitu, atau misalkan bisa ditambahin sama buku yang dari dia gitu. Terus materinya bisa pakai media ini atau ini kayak gitu. Kayak permainan pun nanti dia nyerahin ke gue sih mau pakai permainan apa. Cuma sebelumnya dikonsultasin dulu cocok atau enggak kayak gitu sih. Ya lebih banyak ke diskusi dulu besok mau ngajar apa.
Terus ya pas di kelas ya melakukan yang sesuai yang kemarin udah diomongin. Habis itu setelah ngajar biasanya kita kayak diskusi tadi apa aja yang susah. Terus nanti biasanya tuh ada kayak ada koreksi gitu. Kayak waktu kita magang gitu nanti kayak di apa sih? Kayak dinilai tadi tuh kamu iya bener kayak kamu tuh tadi tuh terlalu ini sama satu murid ini gitu. Jadi kan kelemahan gue adalah gue tuh orangnya tuh kalau ngajar itu fokus ke anak gitu. Jadi kalau misalkan anak belum bisa, gue akan nunggu dia, terus gue akan ngajarin satu-satu sampai dia ngerti. Nah kalau di sini tuh nggak boleh kayak gitu. Kita tuh harus ngebiarin anak mandiri dan cari solusi dari masalahnya dia kan. Terus jadi biar si siswanya tuh, jadi kita cuma kasih materi, terus anak-anak disuruh diskusi dengan temannya gitu. Tapi kalau gue beda, gue tuh kayak apa yang susah gitu kan? Ini. Oh ini gini ya gitu. Terus nanti temen yang sebelahnya mikir, kok ini gini. Terus nanti gue ke situ lagi, gue ini gini ya. Nah menurutnya dia itu tuh nggak baik. Jadinya dia kayak bergantung sama gue. Jadi itu yang salah. Iya. Ya maksudnya kayak itu yang kekurangan dari gue tuh dari dulu tuh suka kayak murid satu semuanya tuh dijawabin sampai akhirnya tuh si gurunya bilang itu memakan waktu dan bisa jadi nanti dia nggak mandiri dan dia nggak bisa cari kayak masalah dia tuh apa, jadinya dia nggak bisa buat bertanya gitu kan, karena sebelum dia bertanya pun gue ada di situ buat mereka gitu. Itu sih pernah dikomentarin gitu, ada aja. Jadi itu buat gue tuh ada larangan banget untuk terlalu deket sama siswa gitu. Jadi note gitu ya. Kalau di sini lepas mandiri aur-auran kayaknya mah. Bener. Ya pada lain ya kan, sampai 2 jam 3 jam pelajaran juga seneng ada. Itu beda culture kali ya, beda pola awalnya beda. Seru juga tuh dipakai. Ya benar itu beda. Terus kalau berarti tantangan besar ketika mengajar di sana ya, tantangan terbesar kamu berarti waktu ngajar itu berarti itu, atau ada lagi tantangan yang paling besar menurut lo? Bahasa. Jadi sebagian besar tuh murid gue itu kan dari negara Arab. Maksudnya ya Afghanistan. Kalau yang Afghanistan ini, murid yang dari Afghanistan kebetulan dia bisa sedikit bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan gue menjelaskan pakai bahasa Jerman terus dia nggak ngerti maksudnya apa, gue itu mencoba untuk menjelaskan lagi pakai bahasa Inggris dan dia ngerti. Itu oke. Tapi ada 2 murid gue, yang satu dari Irak, yang satu dari Suriah. Nah, gara-gara mereka ini akhirnya gue belajar bahasa Arab karena setiap kali gue menjelaskan pakai bahasa Jerman, mereka tuh kayak apa gitu kan. Terus oke, langsam auf English nggak tahu gitu kan. Oke, akhirnya gue mencoba untuk belajar bahasa Arab. Walaupun kadang-kadang kayak dicampur-campur gitu sih, kayak nanti dikit-dikit gue lihat bukan buku, apa namanya, waterbook bahasa Indonesianya, kamus. Jadi gue tuh kayak misalkan gue nggak tahu harus ngomong apa, nanti gue bilang ini loh ini oke gitu. Kadang-kadang Google Translate dulu gitu, terus mereka ngerti gitu. Terus di bahasa, kalau culture, karena mungkin karena kita dari segi budaya walaupun beda negara, tapi kita masih ada Islam gitu kan. Nah masih sedikit mengerti gitu. Jadi nggak ada masalah, paling bahasa sih tantangannya kalau ngajar di kelas tuh.
Nah, masuk ke culture shock nih. Oke. Aduh, kena culture shock berapa lama? Terus keluar dari culture shock itu gimana? Itu tuh berapa lama ya? Hampir, gue ngajar di situ kan setahun ya. Maksudnya kerja di situ setahun. Nah itu tuh September, Desember. Jadi September, Oktober, November, Desember, 4 bulan bener-bener kayak masih bingung harus ngapain. Kayak bener-bener gue tuh kayak ini apa? Ini gimana? Soalnya tuh kalau di waktu pas di Indo gue ngajar, ya gue kayak gini tuh udah bener gitu. Maksudnya kayak murid bertanya, gue menjawab gitu, dan gue menjelaskan gitu. Maksudnya kayak kita ngejelasin dulu, terus muridnya bertanya, terus ngerjain sendiri-sendiri, habis itu koreksi bareng-bareng gitu kan. Tapi kadang-kadang guru juga jalan ke meja-meja gitu kan, gitu. Terus kalau nggak ngerti dijelasin gitu kan. Bedanya di sini, ini di sekolah gue ya, kita jadi tuh karena ini sekolahnya kayak sekolah transisi gitu, dari yang nol bahasa harus pindah, maksudnya dari nol bahasa jadi dan nol culture, jadinya mereka tuh harus dibiasakan dengan pola belajar Jerman. Jadi tuh yang kayak gitu tuh bener-bener nggak dipakai di sini. Jadi kalau guru datang ngejelasin, abis itu dilepas, terus nanti konsultasi, maksudnya bukan konsultasi, diskusi dulu ke teman sebangku atau belakangnya. Kalau mentok nggak bisa, dibunderin, abis itu nanti tinggal tanya gurunya. Itu kalau jalan terakhirnya, maksudnya kayak udah benar-benar mentok, tanya diskusi kanan kiri, nggak bisa, baru tanya guru. Sedangkan kalau kita kan nggak bisa ya kayak gitu, malah bercanda berantem kan. Nah gitu, itu sih. Iya, rame sendiri ya. Bahas game jadi kayak gitu kan. Palingan itu jadi kayak kita tuh mendidik anak untuk mandiri, dan kita mendidik diri kita untuk percaya kalau mereka bisa menyelesaikan masalahnya dulu sendiri, baru kalau udah mentok baru tanya kita kayak gitu. Itu sih culture shocknya yang benar-benar kayak susah, sampai akhirnya pernah dipanggil sama apa sih, kayak atasan gitu, ditanya gitu, kamu happy nggak sih sebenarnya di sini tuh kerja gitu? Karena kok saya tuh mantau kamu tuh suka ini kayak bingung mau ngapain gitu kan. Terus akhirnya gue bilang iya, karena kultur ngajarnya beda gitu. Jadinya kadang-kadang gue bingung yang gue lakukan tuh benar atau enggak gitu. Karena ya terus juga hangout sama murid tuh juga dibatasi, gak boleh gitu. Oke, gak boleh ya, pokoknya profesional aja ya. Nah itu sih. Setelah after school gitu send text gitu kan, hi miss, how are you, what are you doing gitu kan. Kalau di sini kayak gitu tuh misalnya itu nggak boleh juga di sana, harus sih gitu ya. Karena udah di luar jam kerja, jadinya sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Jadi tuh sebenarnya tukar-tukaran nomor sama murid tuh nggak boleh gitu. Kalau mau tanya pun di sekolah gitu. Ya, itu sih yang beratnya, cuma dulu bandel gue nya, jadi gue bilang diem ya gitu. Soalnya nggak mungkin kan kita cuma ngajar di sekolah terus pas tugas atau apa kan mereka juga perlu nanya orang kan gitu. Sedangkan kalau nanya orang lain selain kita, mereka kebentur bahasa gitu kan. Jadi gue bilang ya gue share nomor tapi diam-diam, nggak usah ngomong ke orang lain kayak gitu. Dan nggak boleh bocor ke sekolah kayak gitu. Oke, itu sekarang bocor dong berarti. Ya, tapi kan sekarang udah nggak kerja di situ.
Oh iya, benar. Oke, itu ya. Berarti culture shock, tapi you pass it gitu ya, udah dilewatin lah ya. Sudah berhasil melaluinya. Oke, wait. Oke. Tapi tuh yang Ya, you can see bentar that. deh, gue mau sharing sesuatu. Yang menarik di sini tuh, ya kenapa? Oh iya. Halo, masih ada di sana? Halo? Halo. Iya, Mas. Aku menunggumu. Aku nunggu. Oke, enggak mau sharing kalau di sini tuh ada yang data shoots gitu, kayak kerjaan murid atau murid tuh nggak bisa di-sharing di media sosial. Jadi kalau misalkan foto sama murid tuh nggak bisa di-share ke media sosial. Jadi kalaupun foto cuma bisa kita save sebagai kenangan pribadi dan nggak bisa di-share. Waktu itu pas masih kerja sih gitu. Jadi benar-benar kayak data shoots itu kayak hasil kerja siswa, misalkan kayak PR-nya atau apanya tuh nggak bisa di-share ke media sosial. Terus misalkan lagi kerja, terus kayak tamasya sama murid-murid, foto-foto, itu juga nggak bisa di-share. Oh, nggak boleh juga? Nggak boleh. Pernah ada kejadian, jadi murid gue kan murid SMP ya, terus di sekolah kita tuh ada TK-nya. Ya, nggak, waktu itu yang kejadian ini murid gue foto sama anak SD di SD-nya. Jadi tuh kita ada tuh TK, SD, SMP, SMA. Nah, murid gue foto sama orang Jerman yang di SD-nya. Terus tiba-tiba guru SD-nya tuh nyamperin murid gue. Kebetulan di situ ada gue di lapangan itu, dia bilang, "Maaf ya, tapi fotonya nggak boleh di-share ya," gitu. Lain kali kalau mau foto bilang dulu, nggak boleh langsung tanya ke anaknya mau foto atau enggak, tapi bilang ke gurunya gitu. Dan itu nggak boleh di-share kayak gitu. Di media manapun gitu, dibilang. Oh oke. Terus gue kan nanya kan, kenapa tadi gitu. Iya, soalnya tadi foto sama itu salah satu siswa SD-nya. Emang nggak boleh di-share kalau di sini. Tapi kan cuma kita kan sama-sama murid gitu kan, tapi nggak boleh tetap gitu. Itu sih. Berarti menjaga privasi banget ya? Iya, menjaga privasi banget mereka ya. Itu sih. Ya. Wow. Itu penting banget ya. Berarti kalau di sana ya. Di sini justru ada dikit-dikit share gitu. Kan perlu gitu ya. Tapi kalau di sana itu melanggar privasi seorang gitu dianggapnya ya. Ya. Jadi kayak semacam kayak di psikolog itu kan kayak kode etiknya itu kita nggak boleh share apa yang klien kita kerjakan sama kita kan gitu. Jadi kayak kode etik psikolog itu nggak boleh share konsultasinya klien. Nah kalau kita kayak gitu, kayak apa yang dikerjakan klien dan apa yang dilakukan bersama nggak bisa di-share juga ke orang lain selain ke orang tuanya gitu, ke walinya gitu. Oke, ada bagusnya juga sih, benar. Jadi anak juga terlindungi gitu ya. Ya, benar. Terus ini Kak udah lama di Jerman. Terus udah ke negara mana aja? Udah jalan-jalan ke negara mana aja nih? Setelah tadi udah kita ngebahas serius nih. Jalan-jalan dong, kalau negeri kan nggak bohong lah. Asik bisa jalan-jalan ke negara ini, Prancis, Prancis, terus dekat Belanda, maybe ya. Udah kemana aja kalau tidak? Lo udah kemana aja? Kalau gue tuh sebenarnya kalau pas tinggal di Freiburg ini, pas tinggal sendiri tuh baru cuma ke Basel, karena cuma 1 jam dari sini bolak-balik itu pakai tiket yang tiket bulanan masih bisa gitu. Basel sama ke Strasbourg bagian Prancis. Itu sih paling dulu tuh bisa cuma karena lagi bosan ya udah pergi aja gitu, karena sekali jalan gitu kan, dan cuma naik kereta sekali gitu. Itu sih paling. Terus waktu summer kemarin karena ada tugas dari sekolah,
waktu masih ngajar di sana, masih kerja di sana itu kayak kita tuh semingguan ke Ceko itu tapi di desanya kita kayak ada kayak bikin program gitu, kayak bikin kompos itu dari proyek sekolah, jadi bantuin, jadi kayak belajar jadi petani di sana, naik traktor, terus juga ada kuda, dan pertama kali ngerasain makan apel sama buah plum langsung manjat di pohonnya, itu enak banget. Sama itu ya udah kayak belajar jadi petani di sana, ya udah itu sih. Selebihnya belum pernah kemana-mana. Belum sempat kemana-mana. Seperti Iya. ya. Tapi waktu pas oper tuh sempet sih kemana-mana karena diajak sama GF. Ada waktu. Oke. Terus, nah ini nih, biar terakhir di bagian terakhir. Ini kasih motivasi dong. I have a lot of students. We love banyak murid nih, murid aku yang lanjutin ke luar negeri gitu kan. Tapi kadang maju mundur gitu. Nah, kasih motivasi gitu, dan juga buat milenial di luar sana. Jadi motivasinya adalah kalau misalkan emang udah bener-bener niat dan emang bener-bener pengen, pikirin lagi dari awal tuh pengennya tuh untuk apa. Kalau cuma buat sharing di Instagram, oh kesini gitu, lebih baik diurungkan, karena tinggal sendirian di perantauan tuh bener-bener harus survive. Jadi kalau mentalnya nggak kuat atau masih kayak setengah-setengah, pikirkan lagi. Dipikirkan lagi. Tapi kalau misalkan memang sudah benar-benar oke, gue mau ke luar negeri, mau belajar ini, itu harus dipikirkan lagi. Kita tuh harus punya punya cita-cita, jangan dilepas gitu aja. Maksudnya kayak biar walaupun orang bilang nggak bisa, lo kan nggak punya duit, lo kan nggak kaya gitu kan. Uang tuh bisa dicari, rezeki orang tuh udah ada, maksudnya udah ditentuin sama Tuhan gitu. Yang penting usaha dulu gitu. Kalau misalkan nanti udah usahanya mentok tapi nggak bisa, mungkin rezekinya nggak di sana, atau mungkin memang ada pilihan lain yang lebih baik dari Tuhan untuk nggak keluar negeri atau di negara sendiri. Cuma tapi kalau memang udah usaha terus ternyata dapat kesempatan, jangan disia-siain kayak gitu. Terus juga jangan lupa ibadahnya, doa terus. Dulu tuh gue sempet kayak gini, pengalaman aja deh. Dulu tuh gue ngelamar tuh udah hampir ratusan lamaran yang gue lampirin, tapi enggak juga ada kayak kayak positive answer gitu kan. Tapi gue masih positif gitu, gue masih punya Tuhan, gue bisa gitu. Maksudnya gue punya bekal, kayak gue udah belajar bahasa, gue juga kerja buat nabung gitu. Ya udah, pasti ada jalannya kalau emang rezeki gitu. Yang penting percaya kalau emang gue bisa gitu. Yakin, doa, usaha. Jadi, kayak gitu sih. Iya, usaha. Tidak mimpi yang tertinggi ya. Semua bisa dicapai, ya enggak sih? Ya. Dulu tuh orang suka bilang kan, jangan. Iya, bener. Dulu tuh orang suka bilang kan, kalau mimpi jangan ketinggian, nanti kalau jatuh sakit gitu kan. Tapi kalau mimpinya nggak tinggi gitu, kita gimana kita bisa maksudnya kita bisa bisa naikin level kita gitu kalau mimpinya nggak tinggi-tinggi gitu. Kalau misalkan kita bisa sih, maksudnya kayak cita-cita, ya udah mau kerja aja bisa, semua orang bisa. Maksudnya kayak main aman gitu di comfort zone-nya. Cuma kalau itu ya kalau usahanya ya segitu, ya dapatnya segitu. Tapi kalau usaha lo lebih segini, insya Allah dapat juga kok kayak gitu. Harus usaha sih sama doa.
Usaha doa yakin nih. Oke, Nida. It's time for game apa? Playing games, oke? Ini namanya games tebak 1 detik. Jadi, oke. Ready? Satu A, B apa C gitu ya. Oke, second. Cuman 1 detik. Ready? Oke. Ya, oke. Bahasa Jerman, bahasa Inggris? Inggris. Kartoffel salad atau kredok? Kredok. Apel strudel atau nastar? Nastar. Menikah dengan orang Jerman atau orang Indonesia? Jerman. Betah di Indonesia apa di Jerman? Jerman. Tetap mau jadi guru apa mau jadi pekerja lain, bidang lainnya? Guru. Oke, mau pulang atau tidak? Pulang kalau udah memang izin pulang. Kalau udah waktunya pulang. Tapi pengen di sini dulu. Oke. Di sini dulu berarti. Perbetah ya kalau di sana ya. Sih yang kalau yang tadi kenapa Inggris? Ya. Kok Inggris sama Jerman, kenapa milihnya Inggris? Karena saat ini lagi lebih banyak bahasa Inggris karena lagi untuk persiapan untuk sekolah lagi kan. Cuma sebenarnya kalau bahasa tuh lebih fasihnya sih sebenarnya untuk tulis dan lisan Jerman, tapi untuk sekarang pilih Inggris. Okay, so you better speak English than ini ya Deutsch ya. For now, yeah. For now, yes. I'll try my English also. I'll try learn more English than German. In German language, yeah, it's good because I always remember the words. I'm not for sure who speak or who have these quotes. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Balik ya, pokoknya itu deh. Bener. Ya, bener. Filsafat dulu. Iya, nyata itu. Emang bener sih, jadi kalau misalkan kita cuma bisa satu bahasa aja, jadi kayak ngebatasin. Ya. Halo? Ya nih? Oke. Ya. Ya maksudnya kalau kita cuma bisa satu bahasa aja, jadi kayak ngebatasin diri kita untuk bisa komunikasi sama orang lain gitu. Ini juga punya pengalaman kemarin gitu kan. Jadi lucunya pas lagi di stasiun di Karlsruhe, abis ngeliat rumah di Stuttgart, terus tiba-tiba ada 3 orang dari Algeria. Mereka tuh mereka tanya alamat gitu, tanya mau ke arah Perancis tuh mana gitu kan, naik keretanya apa. Kebetulan mereka nih orang simple. Terus ya halo? Continue. Ya, terus ya udah gitu, maksudnya kayak gue tuh jadi bingung karena pas ngejelasin tuh susah karena mereka tuh cuma bisa bahasa Perancis sama Arab gitu kan. Akhirnya lucunya jadi gue minta tolong sama satu orang dari Gambia untuk ngejelasin pakai bahasa Perancis arah untuk kayak mereka tuh bisa ke Perancis naik apa gitu kan. Jadi gue ngomong pakai bahasa Inggris ke orang Gambia. Nah, orang Gambia ini ngomong pakai bahasa Perancis
ke 3 orang dari Algeria gitu. Terus gue juga ngomong pakai bahasa Jerman ke orang Jerman, cuma mau mastiin kalau informasi yang gue berikan ke orang ini tuh bener atau enggak. Jadi lucu sih, jadi satu hari itu gue ya satu hari itu ngomong pakai 2 bahasa ke orang gitu, maksudnya kayak lucu aja gitu. Coba kalau gue cuma bisa pakai bahasa Jerman dan nggak bisa ngomong Inggris, pasti kan kayak ribet banget buat ngejelasin, minta tolong ke lain orang juga buat ngejelasin arah-arah gitu kan. Gitu sih, seru sih. Seru ya, pokoknya harus belajar terus deh ya. Benar. Aduh, seru banget ngobrolnya, ya Allah. Udah tahu gak sih, udah 1 jam loh kita ngobrol. Oh my god. Oh iya. Nih, Wisma, baru inget ada openingnya itu. Oh iya. Ini bikin opening sendiri dulu, baru disambung sama video ini. Oh, siap. Ya, dengan editor tuh, Bu. Oke. Benar. Ini seru banget sih bisa YouTube. Makasih lo ya udah mau digrecokin, ya Allah, dari bulan pas kita puasa ya. Pas puasa itu ya digrecokin malam. Kalau di gue itu emang like-nya tengah malam gue mak. Terus apa namanya, WA sampai akhirnya iya, jadi nggak total gitu, nggak khusyuk. Oke. Karena jadi mom gitu kan harus totally 24 hours gitu. Ya, benar. Agak obsesif anaknya. Iya. Gitu. Cowok cewek sih? Kerja juga boys, cowok. Oh, pantas ya sih. Jadi bagaimana yang tidak full time dulu gitu, tapi ya ada pikiran untuk lah gitu. Kayak gitu sih sekarang. Jadi sekarang ya bikin YouTube, ketemu teman, silaturahim kayak gitu-gitu. Seru jadinya ternyata gitu. Banget. Jadi saya job gitu. Iya. Sekarang gemuk apa single kan cocok, udah cocok ya. Kenapa? Udah sekarang makanannya udah cocok ya di sana berarti ya. Sekarang karena udah bisa masak, jadi bisa makan apapun sesuka hati sendiri. Iya benar, waduh. Bisa masak terus. Ya pas karena corona ini jadinya nggak pernah makan di luar, jadi masak sendiri. Lebih hemat, lebih berasa Indonesianya gitu. Karena masak sendiri, itu sih. Oke, sebenarnya pengen ngobrol lebih jauh lagi, tapi ini udah jam 3 loh. Iya jam 3 tuh, kamu lihat kan jam di belakang aku. Wah gila tuh. Happy. I'm glad to see you again. Senang, happy banget kita ngobrol gitu. Ya. Iya, nanti kapan next time kita bareng-bareng ya sama Lia tuh. Ayo benar. Kita pasti dulu. Iya sih, nanti pokoknya bisa ada panggilan lagi kan ya. Ya benar untuk ngobrol ya. Lebih jauh. Danke. Jana. Ya. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.